Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wasrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini tanpa satu kurang apapun. Dan walaupun masih di tengah pandemi, insyaallah kita akan bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan maksimal tanpa suatu kekurangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat Bank Syariah BDS yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membacakan tentang qanaah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Shadaqallahul adzim. Sahabat Bank Syariah BDS yang insyaallah dirahmati oleh Allah, qanaah tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Qanaah secara bahasa memiliki arti merasa cukup atau rela. Sedangkan secara istilah, qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari istilah di atas bisa digambarkan bahwa sebenarnya inti dari pengertian qanaah ialah rasa pasrah. Jadi seorang muslim yang memiliki sikap qanaah, dalam hatinya akan senantiasa rela menerima apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dia akan selalu menerima nikmat tersebut tanpa kekurangan, tanpa merasa kekurangan. Ia akan selalu berusaha untuk merasa cukup atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bank Syariah BDS yang selalu dirahmati oleh Allah, itu adalah salah satu manfaat dari memiliki sifat qanaah. Lalu manfaat dari sifat qanaah yang lain adalah, yang pertama yaitu memiliki jiwa yang tenang. Kenapa? Karena seorang yang memiliki sifat qanaah, dia akan selalu merasa cukup, akan selalu merasa kecukupan dan tanpa khawatir. Dia tidak akan khawatir rezekinya itu dari mana saja, karena dia sudah memiliki sifat qanaah dan dia berpikiran bahwa segala sesuatu itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu terhindar dari sifat iri, dengki, serta tamak melihat orang lain mendapatkan rezeki atau karunia lainnya. Yang berikutnya, hati senantiasa lebih sabar dalam menyikapi masalah. Yang berikutnya, senantiasa merasa cukup dan puas atas apa yang didapatkan setiap harinya. Itu. Yang terakhir adalah manfaatnya terhindar dari rasa khawatir serta resah, karena baginya dunia bukanlah hal utama. Seseorang yang memiliki sifat qanaah tentunya dia tidak akan mengedepankan dunianya, tetapi antara dunia dan akhirat itu porsinya lebih berat ke akhirat, sehingga dia tidak terlalu memikirkan dunianya. Karena apa? Karena seseorang yang memiliki sifat qanaah, dalam hatinya itu sudah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan dia peroleh. Jadi ya insyaallah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Lalu di zaman yang sekarang ini, sekarang sudah sangat berkembang ya, tentunya
perkembangan sangat pesat. Begitu pula dengan tren-tren kehidupan kita, perkembangan teknologi, perkembangan pembangunan dan lain-lain, itu semuanya sudah sangat maju dengan pesat. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapinya dengan sifat qanaah ini? Tentunya kita sebagai seorang muslim juga tidak kudet ya. Kita harus selalu update informasi yang terjadi di dunia ini. Kita harus tahu juga tentang perkembangan teknologi di dunia ini seperti apa, dan perkembangan tren di dunia ini seperti apa. Kembali lagi ke sifat qanaah tadi, kira-kira kita gampang tidak untuk menerapkan sifat qanaah tersebut? Gampang ya, insya Allah gampang. Tapi dalam kenyataannya mungkin secara tidak sengaja kita akan merasa kesulitan. Karena apa? Contoh saja ketika kita mengikuti sesuatu tren itu ya. Tren sekarang itu adalah contohnya HP. HP itu dalam setahun banyak sekali seri-seri baru gitu. Dan ketika kita melihat HP yang terbaru-baru rilis gitu ya, pasti kita akan ingin untuk memilikinya gitu ya. Sedangkan apa yang kita punya itu sebenarnya masih cukup. Nah, di sinilah pentingnya sifat qanaah. Sifat qanaah itu harusnya bisa ngerem ya untuk kita. Kita itu butuh atau cuma mau. Jadi kita ingin mengganti smartphone kita mungkin dengan smartphone yang baru, apakah sudah waktunya atau belum? Kita tuh ingin ganti smartphone untuk mengikuti tren atau memang karena butuh? Nah, itu. Nah, ini pentingnya sifat qanaah itu di sini. Kita harus membedakan mana kemauan dan juga mana kebutuhan. Seperti itu. Dan Nabi SAW juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukannya kekayaan orang kaya itu karena banyaknya harta, melainkan kekayaan orang kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Jadi sudah disampaikan juga oleh Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, intinya tadi kekayaan itu bukan dari harta, tapi dari hati. Nah, itulah pentingnya dari sifat qanaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Sedikit mereview kembali untuk fungsi dari sifat qanaah adalah meningkatkan keamanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat tamak atau dengki. Yang berikutnya terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan. Ini yang penting ini ya. Kita dengan sifat qanaah kita akan selalu merasa kecukupan. Yang berikutnya adalah memupuk jiwa menjadi sabar dan juga tawakal. Yang terakhir, membiasakan diri berpola hidup sederhana sesuai dengan ajaran Islam. Iya, seperti itu. Ya, mungkin sedikit itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, banyak salah saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.